Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa, kau Rajaku. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan perbuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa, kau Rajaku. Segala yang baik ada karenamu, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik
Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa kau Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan kebaikan Tuhan, kita semuanya. Kalau kita sampai boleh membuka mata kita masih bisa bernafas. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam pertengahan bulan Desember gitu ya. Ya, mungkin 2 minggu lagi kita akan masuk dalam tahun yang baru. Nah, pagi hari ini saya ingin kita sama-sama memperhatikan kehidupan kita selama tahun 2022 ini. Saya yakin ada banyak hal yang saudara sudah alami gitu ya, dari mulai Januari sampai sekarang ini. Tentunya ada sesuatu yang membahagiakan saudara, mungkin juga ada sesuatu yang tidak baik juga pernah saudara alami, atau sesuatu yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, apakah yang kita alami selama setahun ini itu sudah benar-benar kita renungkan, dan pelajaran apa yang sudah kita dapatkan tentang pengenalan kita kepada Allah kita? Karena banyak orang yang tidak menyadari akan Allahnya sendiri, khususnya untuk orang percaya ya, orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini merasakan bahwa cara berpikir mereka seperti orang dunia. Mereka tidak lagi memandang atau mengenal Allahnya dengan baik. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenal Allah. Itu justru mengakui bahwa Allah orang Kristen, Allah orang percaya, itu luar biasa. Ya mungkin karena mereka belum sampai sama dengan kita mengikut Tuhan Yesus karena beberapa hal, tapi hati mereka sebenarnya mereka benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sama seperti yang saya renungkan, yang pagi hari ini saya akan sampaikan kepada saudara. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dicatat jejak hidupnya, kehidupannya, itu menjadi kehidupan yang membuat orang-orang di sekelilingnya itu terpesona. Orang-orang di sekelilingnya juga mempercayai Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari saudara, kita akan sama-sama baca di dalam Daniel pasal yang ke-6
6 ayat yang ke-27. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa membacanya dalam Alkitab saudara masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara, ada satu pernyataan yang luar biasa pagi hari ini yang kita dengar dari apa yang dikatakan Nebukadnezar. Bukan dari Nabi Allah, bukan dari orang-orang yang mengenal Allah. Saudara, kalau saudara nanti punya waktu, saudara teliti siapa Nebukadnezar. Kita pun juga masih ingat bahwa Nebukadnezar adalah raja yang menyembah kepada berhala. Artinya bahwa Nebukadnezar tidaklah sama menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Tetapi di ayat ini, di pasal Daniel pasal 6 ini, ayat 27, ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Nebukadnezar mengatakan bahwa Allahnya Daniel ini adalah Allah yang luar biasa, melebihi dewa manapun. Kalau saya simpulkan seperti itu. Kenapa? Sebab jelas sekali dikatakan, coba kalau saya ulangi pembacaannya ya, saudara perhatikan di situ. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Ini kan sesuatu yang jelas sekali menunjukkan bahwa Nebukadnezar ini mengakui, Nebukadnezar akhirnya meyakini. Bahkan tidak hanya mengakui dan meyakini, dia memerintahkan semua orang untuk mempercayai Allahnya Daniel. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami detik ini atau sekarang ini. Mungkin saudara yang hanya tahu selama saudara menjalani kehidupan dari bulan Januari di tahun ini, saudara kenal, saudara tahu persis rekam jejak saudara. Bagaimana saudara menjalani hidup ini? Apa saja yang saudara nikmati? Mungkin rata-rata akan mengatakan, ya kadang naik, kadang turun. Kadang saya berada di lembah, kadang saya ada di sesuatu yang menyenangkan gitu. Tetapi saya mau katakan bahwa kenapa sampai orang bisa melihat kita dan orang itu diberkati? Kenapa orang bisa melihat kita dan orang itu menjadi percaya dengan Allah yang kita sembah, yang menyertai kita dalam kehidupan ini, dalam masa-masa kehidupan kita di tahun ini? Walaupun tahun ini belum selesai, kita juga masih punya beberapa minggu untuk bulan ini. Tetapi kalau kita mau merenungkan rekam jejak kita dalam tahun ini, saudara coba ingat-ingat, saudara renungkan bagaimana saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apakah saudara ketika berada dalam lembah, ketika saudara berada dalam mungkin situasi yang tidak menyenangkan, apa yang saudara dapati dan apa yang saudara ingat? Kenapa sampai saudara berada di sana? Kenapa sampai saudara mungkin juga menikmati sesuatu yang tidak baik juga? Saudara boleh lihat dan saudara boleh renungkan tokoh ini, Daniel. Dia adalah seorang tokoh yang luar biasa.
Dia dipindahkan dari satu tempat yang jelas-jelas berbeda. Ketika dia berada di tempat asalnya, itu ada suatu hubungan dengan Tuhan, mungkin tidak ada gangguan. Tetapi setelah dia berada dalam pemerintahan Nebukadnezar, pasti beda. Ada banyak orang yang iri, ada banyak orang yang mungkin berusaha menjatuhkannya. Tapi coba kalau kita lihat, saudara nanti boleh baca karena kita punya waktu yang singkat di dalam Daniel pasal 6. Dia bisa melewati masa-masa sulit, dia bisa melewati orang-orang yang tidak suka dengan dia, yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Apa yang menjadi rahasia Daniel? Karena dia menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan diri saudara. Atau kita semuanya sebagai orang percaya. Dalam tahun-tahun ini apakah kita tetap percaya? Bagi saudara yang mungkin dalam pergumulan dan sekarang belum punya jalan keluar. Atau mungkin saudara punya pengharapan-pengharapan yang mungkin saudara deadline tahun 2002 ini pasti goal. Dan sampai detik ini belum. Saya yakin daging kita itu akan merasa ya seperti pada umumnya orang-orang yang hidup dalam daging. Kita mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Dan mungkin juga kita menjadi loyo. Kita tidak lagi semangat dalam mengikut Tuhan. Kalau melihat keadaan sekitar kita, kita melihat mungkin dari apa yang kita lihat dari mata jasmani kita. Yang itu jatuh, yang itu roboh dan sebagainya. Bagaimana dengan saya? Kalau kita pikir secara daging itu adalah sesuatu yang nyata. Tapi sekali lagi bahwa Daniel pun menghadapi persoalan yang mungkin sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin hanya saja persoalannya itu tidak sama persis. Tapi ada problem, ada pergumulan dalam kehidupannya. Ada musuh. Ada saat-saat di mana dia tidak punya dukungan. Tapi dia tetap konsisten, dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak pernah terhentikan. Walaupun taruhannya adalah penjara, taruhannya adalah dia harus mengalami hukuman. Bagaimana saudara dengan saya? Ketika kita menjalani kehidupan kita di tahun 2002 ini, ada banyak kita diperhadapkan seperti apa yang dialami Daniel. Kadangkala kita harus naik gunung, berada dalam lembah. Tapi lihat apa yang dialami oleh Daniel. Kita lihat rekam jejak Daniel ini. Dia tetap konsisten. Dia tetap percaya kepada Allahnya. Dia enggak peduli kalaupun nanti dia harus dihukum. Bahkan terjadi benar. Dia harus dibuang ke gua singa. Dan kalau saudara baca nanti, itu cerita yang luar biasa. Raja sampai benar-benar memikirkan nasib Daniel yang berada di gua singa. Kira-kira Daniel bagaimana? Ya yang pasti pikiran manusianya adalah matilah yang dihadapi singa. Tapi justru Alkitab mencatat dia terlepas dari mulut singa. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Tidak peduli dengan kanan kirinya. Tidak peduli dengan situasi yang sedang dihadapi. Dan ini benar. Coba kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-28.
di dalam Daniel pasal 6 ayat 28. Dikatakan demikian, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara, yang hanya bisa membuat mulut-mulut singa itu terkatup hanya Tuhan. Karena Dia sang pembuat mujizat. Saudara, apakah saudara tetap meragukan mujizat Tuhan? Masih ada 2 minggu dalam bulan ini. Lihat dan saksikan mujizat Tuhan itu. Kalau sampai sekarang, saudara masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih bisa mendengar firman Tuhan, mari lakukan. Percaya kepada Dia. Dia akan melepaskan dan menolong kita. Dia akan mengadakan mujizat dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bukan saja kepada saudara, tetapi banyak orang-orang. Sehingga kerajaan surga akan diperlebar. Puji nama Tuhan, pagi hari ini biarlah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, tetap semangat. Ada beberapa minggu yang harus kita jalani, tapi kita tidak sendiri, kita bersama dengan Allah, Sang Pembuat Mujizat. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang selalu membuat mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu tetap berlaku atas kehidupan setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan, di tahun yang tersisa ini, Engkau akan tunjukkan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap umat-Mu Tuhan, biar umat-Mu selalu menjaga hidup mereka, mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Engkau, sehingga kehidupan mereka boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.